Dan gue pun biasanya kalau kesini tuh seminggu sekali sih, atau 2 minggu sekali. Oke, assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama gue Nazar di Reviews Japan. Jadi di video ini tuh udah mulai masuk musim panas. Jadi walaupun kerja sih malam, tapi gue ngerasa kayak si pagi panas banget gitu. Jadi musim panas di Jepang itu tuh beda banget sama di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin di video ini gue mau ngajak kalian makan di warteg Jepang ya, karena kebetulan gue nggak masak. Dan memang ini sih biasanya gue lakuin di hari Jumat gitu. Biasanya gue kalau hari Jumat gitu jarang masak. Males sih sebenarnya. Sekarang itu gue pulang jam 4. Ya, jadi gue doang pulang sendiri sih. Gue gak ada temen sama sekali pas pulang. Beda sama yang lain masih pada kerja. Mungkin kalian bisa dengar suaranya. Jadi yang lain pada pulang jam 5 kalau nggak lembur. Tapi udah tahu kalau gue hari ini nggak lembur. Nah ini suasana kantin gua ya. Sekarang itu gua pulang jam 4. Udah jam 4 segini nih gua belum pulang. Oke, kita langsung OTW aja. Oke, ini dia guys, suasana jam setengah 5. Itu ya, setengah 5. 04.23 itu sudah mulai terbit mataharinya, karena di sini sunrise-nya itu kurang lebih sekitar jam 4:40 lah. Subuhnya itu jam 3 kalau nggak salah. Dan maghribnya itu jam 7:15. Jadi kalau musim panas itu di Jepang itu panjang banget gitu. Dan untuk bulan puasanya sendiri itu musim panas jatuh di tahun 2015 ke bawah lah. 2016 terakhir tuh gue sempat ngerasain kok 2016 pas puasa musim panas. Cuma kan namanya puasa kan makin kemari makin bergeser ya, makin cepet. Nah yang paling enak ya mulai tahun depan memasuki musim haru. Oke, ini dia parkirannya. Nah walaupun musim panas jam segini pun tuh nggak dingin loh, berasa panas. Padahal kan kalau di Indonesia subuh itu paling enak ya, seger. Ini tuh enggak, hawanya kayak panas. Dan yang paling nggak ngenakin itu kalau musim panas itu serangga pada keluar semuanya. Serangga, laba-laba, kaki seribu, ular gitu, nyamuk. Pokoknya semuanya tuh serangga pada keluar semua kalau musim panas. Apalagi nanti kalau udah musim puncaknya itu di bulan awal Agustus itu ada kabuto gitu ya, kayak kumbang yang ngeluarin suara khusus gitu yang berisik banget. Nah itu biasanya tuh di puncak musim panas. Nah kalau gue sendiri pun kenapa gue pakai kacamata kalau berangkat kayak gini tuh karena banyak banget serangga. Jadi gue sering banget mata gue kelilipan gitu, kemasukan serangga. Makanya gue beli kacamata khusus kayak gini biar kalau lagi naik sepeda itu nggak sering kelilipan matanya gitu. Dan juga kalau musim panas itu tuh ini tuh rumput pada tinggi-tinggi banget guys. Tapi biasanya nanti juga bakal bakal ada arubaito yang bakal potongin rumput yang semraut kayak gini, yang panjang-panjang kayak gitu. Biasanya nanti kalau nggak hari Sabtu Minggu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada mau berangkat ke Jepang dan perkiraan nyampe di bulan ini, mungkin nggak terlalu kaget ya. Cuman bedanya tuh musim panas di Jepang itu nggak ada angin gitu, kering banget tuh nggak. Kalau di Indonesia kan tingkat kelembapannya itu tinggi ya.
Kalau di Jepang itu kering, makanya kayak panasnya beda gitu. Nah, dia udah mulai terang pokoknya kalau udah jam 4:30 kayak gini. Dan juga kalau misalkan musim panas tuh kayak apa ya, biasanya kalau gua sehari minum itu bisa 2 liter lah, 2 liter kurang lebih ya. Tapi kalau musim panas kayak sekarang itu gue bisa 3 sampai 4 liter sih, serius. Karena bener-bener dehidrasi banget. Dan biasanya sih ada koran bilang biasanya kalau musim panas gitu memakan korban ya, karena dehidrasi. Mungkin nanti artikelnya bakal gue coba cari dan gue tempel di sini nih. Makanya gue juga kaget sih, ya gue juga ngerasain gitu. Itu kebanyakan korbannya itu biasanya orang tua yang tinggal sendiri gitu. Biasanya mereka dehidrasi, terus ya kasarnya tuh kayak kepanasan gitu lah, kehausan, terus pingsan, dan nggak ada yang tahu. Ya tahu-tahu tetangganya ngelihat, ya udah nggak ini gitu, maksudnya udah meninggal gitu. Gue sendiri pun juga yang masih muda itu kayak ngerasa panasnya beda gitu. Jadi buat yang pengen diet itu musim panas di Jepang itu tuh cocok banget. Karena satu, kalian gak nafsu makan, itu fokusnya cuma pengen minum aja. Dan karena gue tadi kagak makan, ya cuma makan onigiri doang, jadi gue pengen ngajakin kalian ke warteg. Itu aja guys wartegnya. Namanya itu Sukiya. Ini tuh wartegnya orang Jepang gitu. Dan gue pun biasanya kalau kesini tuh seminggu sekali sih, atau 2 minggu sekali. Dan Sukiya ini tuh apa ya, hampir di seluruh pelosok Jepang itu ada, serius. Pokoknya kalau kalian misalkan baru sampai ke Jepang, terus bingung mau cari makan apa, Sukiya ini tuh recommended banget sih kalau buat gua. Semua pokoknya di pelosok Jepang itu ada pokoknya di Sukiya. Dan setiap pagi itu selalu rame sama orang. Cuma karena 4:30, jadi ya belum ada orangnya. Oke, parkirin sepeda dulu. Oke guys, jadi ini tas gua taruh di sepeda. Gue cuman bawa dompet doang ya. Karena memang di dalam tas itu nggak ada yang berharga sih. Semua gue bawa ke dalam kayak dompet, terus handphone semuanya. Jadi aman sih sebenarnya juga kalau misalkan naruh barang di situ. Cuman ya gue saranin lebih baik bawa ke dalam. Kalau misalkan kalian mau ninggalin tas gitu, saran gue sih jangan lah. Karena takutnya bukan cuman kita doang di sini kan. Nah ini dia, kita udah masuk. Sepi, belum ada siapa-siapa di sini. Nah, gue bakal pilih pojokan aja biar lebih enak kita ngerekamnya sih. Nah, dari sini tuh mirip sama kayak warteg. Kenapa? Karena kita tinggal touch screen. Oke, ini udah dikasih air sama orangnya. Nah, di sini dia ini tablet. Jadi ini warteg versi modern ya. Jadi kita tinggal pilih. Oke, gue pilih yang gampang aja, bahasanya bahasa Inggris. Kalau ada yang gampang, ngapain pilih yang susah? Kita pilih new order, terus kita cari itu menu kesukaan gue. Kalau di sini tuh gyudon. Nah ini dia gyudonnya. Di sini tuh gyudonnya macam-macam ya. Ada berbagai macam toppingnya juga, mulai dari chizu juga, ada bawang putih juga, ada yang lambangnya hot kayak begini nih, padahal nggak pedes sama sekali. Gue udah pernah nyoba tapi nggak enak. Gue lebih suka sama gyudon versi original. Nah ini dia. Dan gue pilih itu yang ukurannya paling kecil ya, S. Itu harganya cuma 35.000. Yang M 400, yang ekstra itu semakin kesana makin gede.
Terus gue pilih menu sidebarnya itu, gue pilih salada sama miso tofu ya, miso sop. Isinya kayak potongan irisan tofu sama rumput laut. Nah itu kan pilih salad, itu harga sekitar 20 ribuan. Nah terus kalau di sini tuh bedanya ada karage guys. Karage itu kayak potongan fried chicken gitulah. 2 biji harganya 10 ribuan. Kalau 6 30 ribu. Oke, gue cuma ngabisin sekitar 620 yen, berarti sekitar 65 ribu lah. Nah udah kita oke, itu nanti resepsionisnya bakal nganterin makanannya. Kita tinggal tunggu berapa lama nih. Oke, barangnya udah sampai. Jadi ini dia menunya yang gue pilih. Itu ada gyudong dengan daging, ini ada miso sop sama salad. Tuh. Nah, terus di sini tuh ada tambahannya juga nih. Biasanya gue lebih suka ini ginger. Jadi kayak jahe gitu loh. Gue nggak tahu namanya apa. Intinya gue suka dicampur ini kalau makan gyudong. Jadi gyudong ini kalau di Jepang mirip kayak nasi uduk sih sebenarnya sih kalau menurut gue. Karena memang kalau pagi tuh selalu rame di tempat sini tuh. Nah ini tuh kayak bon cabenya, cuman nggak pedes sama sekali. Cuma bagi orang Jepang dia pedes banget loh. Terus di sana itu ada mayones. Ini gua pakai itu cocok banget sama salad. Nah ini dia, campur di salad itu mantep banget. Jadi karagenya belum datang. Jadi kita sambil nunggu karagenya datang, kita makan saladnya dulu sih. Nah ini ada sendok buat ngaduk miso sopnya juga. Dan kalau gue biasanya makannya tuh pakai sumpit ya. Oke, jadi gue makan dulu. Sebelum itu gue biasanya ritualnya itu makannya tuh miso dulu yang pertama, biar tenggorokannya enak. Karena anget ya misonya itu, miso sopnya. Nah, terus kita makan saladnya dulu nih, sambil nunggu karagenya datang. Jadi tuh sekitar 65 ribu bagi gue sih harganya murah sih sebenarnya. Ya standar sih ya, mirip lah kalau dirupiahin sama Jepang sama Indonesia. Nasi uduk harganya sekitar 10 ribu, 7 ribu, 8 ribuan kan. Oke, karagenya udah datang guys. Jadi kita ngabisin ini dulu, ngabisin saladanya dulu. Nah ini dia karagenya ada 2. Jadi tuh kalau makan gyudong itu tuh kurang lengkap kalau nggak ada karagenya. Jadi kalau budaya makan di Jepang itu tuh selalu cepet ya, nggak bisa leha-leha. Biasa sih mereka kalau makan sekitar 10 menit, 15 menit udah kelar langsung cabut. Nah ini aja sekarang udah habis makanannya, bersih tanpa sisa. Bukan karena lapar sih, emang karena porsinya gue ngambil yang kecil. Nah, ini harganya tuh, kita dikasih bonnya juga. Jadi nanti kita itu langsung bayar ke kasir ya. 620 itu udah sama pajak sih. Nah ini sekarang udah jam 4 lewat 53. Sedikit lagi berarti jam 5. Dan di luar sana udah makin terang aja. Oke, saatnya kita langsung bayar aja ya. Nah, udah mulai rame juga sih soalnya jam 5. Udah banyak orang pada mampir. Nah kalau di sini tuh bayarnya tuh pakai mesin ya. Jadi kita cuma tinggal masukin duitnya doang. Nah gue bayar pakai duit 1000-an, kembali 380 yen. Udah selesai. Kayak gitulah tutorialnya. Oke, saatnya kita keluar. Dan di luar itu udah semakin terang banget. Ini masih ada. Tas gue masih ada, nggak hilang. Oke, jadi kita masukin
Dompetnya yang penting dompet sih. Udah itu doang. Tapi kalau bisa jangan ninggalin tas itu di daerah yang banyak dilalui orang-orang, kayak stasiun gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Oke, sudah hijau. Jadi ini sekarang kondisi jam 5 guys. Udah terang banget ya jam 5 ya. Jadi jam 5 itu udah terang banget. Nah ini udah mulai, sawahnya udah mulai apa ya, sudah mulai tumbuh gitu. Kemungkinan panennya di bulan depan. Ya paling kayak padi gini panen setahun 2 kali sih kalau menurut gua. Itulah hebatnya Jepang ya, padahal dia negara yang apa ya, 4 musim, tapi ya mereka niat gitu. Bahkan sampai kalau di pekarangan-pekarangan gini tuh banyak yang pada nanam cabai, pada berkebun gitu orang tuanya. Kayak lahan kayak gini tuh dikit banget kan. Jadi mereka memanfaatkan tempat ininya, lahannya. Dan tadi tuh untuk wartegnya itu yang sejenis ya, itu ada beberapa mes. Contohnya kayak tadi kan Sukiya, terus ada lagi Yoshinoya, mungkin kalian tahu kan. Terus ada lagi Mitsuya, itu yang paling murah, sama Nakao. Cuman yang paling banyak memang di Jepang itu dua tadi restorannya ya, Sukiya paling banyak sama Yoshinoya. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba magang datang nggak punya senpai atau senior, nggak punya gitu, kalian pengen coba cari-cari sendiri makanan apa, ya datang aja ke Sukiya gitu. Kalau misalkan kalian bingung gitu, misalkan lagi jalan-jalan gitu nggak tahu atau pengen makan di sekitar tempat tinggal kalian gitu, mungkin ada Sukiya. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen liburan ke Jepang, ya mungkin itu bisa jadi alternatif makanan murah, karena tadi nggak sampai 65.000. Jadi bisa apa ya, murah lah kalau menurut gua. Dan untuk tempat mulungnya sendiri sih, ini mulung itu tutup dari tanggal 28 sampai tanggal 5 karena lagi ada perbaikan jalan di tepat persis di persimpangan sini sampai sana tuh. Jadi tempat mulungnya tutup dan gue belum sempat mulung. Tuh guys, jalanannya tuh beda kan, kayak habis dikeruk gitu loh. Karena lagi ada perbaikan drainase. Jadi tempat mulungnya tutup sampai minggu depan. Jadi kalau di sini tuh perbaikan jalannya itu tuh kayak dikeruk, tau nggak, jalannya tuh aspal yang lama itu dikerok, jadi nggak ditiban gitu loh. Jadi kan banyak aspalnya, banyak yang berlubang karena kan area jalanan ini tuh sering dilaluin sama mobil-mobil besar, mobil-mobil truk industri gitu kan. Jadi cepat rusak dan mereka itu memperbaiki jalannya dengan cara ya ini. Jadi aspalnya itu yang lama itu nggak ditiban, jadi dikerok dulu semuanya nih, pakai aspal ini loh, aspal sementara. Nah nanti baru ditiban lagi sama aspal yang kualitasnya bagus. Makanya kan kayak ada gundukan begini tuh, itu lubang drainase. Kan sebelumnya jalannya tingginya hampir sama trotoar nih. Jadi sekarang kita belum bisa mulung sampai minggu depan, sampai tanggal 5. Ini padahal aspal ini loh, temporari. Nah ini baru kan beda tuh. Nah ini baru aspal yang
kuatnya. Gue juga nggak tahu nih jenis aspal yang dipakai Jepang ini jenis apa, karena gue liatnya emang beda banget sih, aspalnya kuat banget gitu. Kayaknya mulus banget. Oke, next, karena ini musim panas, jadi nanti bakal ada konten mancing. Pokoknya musim panas ini tuh paling enak buat jalan-jalan ke pantai, mancing, dan macam-macam. Oke, mungkin segitu aja video dari gue, guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Musim panas banyak yang pada makan